sini kami ingin membuat video edukasi dengan tema cara mahasiswa menjaga nilai Pancasila di tengah tren global. Halo, kenalin aku Mawaddah dengan NIM 25002220. Halo, saya MTK Fernandes Pratama dengan NIM 25002219. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nela Devilian dengan NIM 25002234. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intan Arafi dengan NIM 25002210. Hai semua, perkenalkan nama saya Nela Toraiha dengan NIM 25002282. Di era globalisasi, budaya luar masuk dengan cepat melalui media sosial, hiburan, fashion, dan gaya hidup mahasiswa. Banyak yang mengikuti tren modern, tetapi mulai melupakan identitas bangsa sendiri. Guys, sekarang tuh kalau nggak update tren luar, kelihatan ketinggalan banget tau. Iya sih, sekarang ikut style luar negeri semua. Ngikutin tren boleh, tapi jangan sampai lupa dengan budaya sendiri juga sih. Hah? Budaya sendiri? Itu kuno kali. Globalisasi memang membawa perkembangan positif. Namun, jika tidak disaring, budaya luar dapat membuat generasi muda kehilangan rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Ayo Mas, ayo Robert. Ya. Nay, perasaan dari tadi ngomongnya campur bahasa asing terus deh. Ya biarin aja, kan sekarang zamannya zaman global. Wah, global bukan berarti kita harus kehilangan identitas diri kita sendiri loh. Ih, kenapa sih kalian ini serius banget deh? Karena kebanyakan mahasiswa sekarang lebih bangga dengan budaya luar daripada budaya Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia mengajarkan mahasiswa untuk mencintai budaya bangsa sendiri di tengah pengaruh budaya global. Besok katanya pakai batik semua ya? Hah? Malu banget gak sih pakai batik ke kampus? Wah, ngapain malu? Kan batik itu identitas bangsa Indonesia. UNESCO aja mengakui batik sebagai warisan budaya dunia. Tapi kan style luar lebih keren. Keren itu nggak harus ninggalin budaya sendiri loh. Gotong royong merupakan salah satu nilai penting dalam Pancasila yang masih relevan di era modern. Kita bagi tugas aja biar cepat selesai. Oke, aku bagian desain ya. Aku buat publikasi media sosial. Aku ngurus konsep acara aja deh. Ya udah deh, kalau gitu aku bantu perlengkapan aja. Oke. Kayaknya selama ini aku terlalu sibuk dan fokus dengan tren luar sampai aku lupa dengan nilai kebersamaan. Luar itu tidak selalu buruk, yang penting kita bisa memilih mana yang sesuai dengan nilai Pancasila. Tapi kita tetap bisa modern loh, tanpa harus kehilangan identitas bangsa. Iya. Guys, menurut kalian bagaimana sih cara mahasiswa menjaga nilai Pancasila di era globalisasi ini? Dengan tetap mencintai budaya Indonesia dan menghargai keberagaman. Lalu, apakah budaya luar selalu berdampak buruk? Tidak, kita bisa mengambil hal positifnya, tetapi tetap bisa menjaga identitas bangsa. Lalu, apa contoh penerapannya di area kampus? Contohnya bisa seperti gotong royong, toleransi, dan saling menghargai antar mahasiswa. Globalisasi itu tidak bisa kita hindari. Tetapi kita harus bijak dalam menyikapinya. Mahasiswa harus tetap menjaga nilai budaya bangsa dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Kalian tahu nggak apa itu budaya asing? Budaya asing dapat diartikan sebagai budaya yang berasal dari negara luar dan dapat mempengaruhi masyarakat suatu daerah atau negara. Hal tersebut juga disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi yang menciptakan kerjasama antar negara, sehingga terjadilah proses penyebaran kebudayaan dari satu daerah ke daerah lainnya. Masuknya budaya asing ke Indonesia salah satunya adalah melalui teknologi. Perkembangan teknologi internet sekarang ini banyak digunakan oleh masyarakat dan dapat mengakses berbagai macam informasi yang mereka inginkan. Baik itu informasi yang bermanfaat atau positif hingga informasi yang negatif. Besarnya perkembangan globalisasi sekarang ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat yang menjadi trendsetter masyarakat sekarang ini.
Keadaan seperti itu lama-kelamaan akan mengikis budaya dan kearifan lokal atau budaya tradisional yang sudah lama dilakukan. Sehingga budaya tradisional mulai mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern sekarang ini. Adanya pengaruh unsur kebudayaan asing ke Indonesia yang dapat menyebabkan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dapat dialami oleh individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Sobat Esen, inilah beberapa bentuk perubahan sosial budaya masyarakat akibat dari pengaruh kebudayaan dari luar. 1. Cara berkomunikasi. Adanya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, internet, dan media sosial membuat komunikasi masyarakat menjadi lebih mudah. Dulu, berkomunikasi atau menyampaikan pesan hanya dari mulut ke mulut maupun melalui surat menyurat, dan pastinya hal tersebut memakan waktu yang lama, kan? Tapi sekarang ini, dengan adanya alat komunikasi yang canggih, membuat masyarakat berkomunikasi dengan mudah tanpa harus bertemu secara langsung. Maka dengan kondisi seperti itu, terjadilah perubahan budaya komunikasi masyarakat karena pengaruh teknologi komunikasi. Nah, dengan adanya teknologi komunikasi ini, mempermudah kita dalam berkomunikasi, bukan? Nah, Sobat Esen, selain dampak positif tadi, ada juga loh dampak negatif pengaruh budaya barat, seperti berkembangnya pengaruh LGBT dan munculnya paham child free. 2. Perubahan dalam sistem kepercayaan atau religi. Sebagai contoh adalah kepercayaan terhadap hal-hal yang mistis maupun kepercayaan terhadap roh-roh leluhur mulai berkurang. Hal tersebut karena adanya pengaruh dari kebudayaan luar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kepercayaan itu harus tetap dipertahankan atau tidak? 3. Perubahan cara berpakaian. Sekarang ini, cara berpakaian orang Indonesia juga banyak terpengaruhi oleh budaya luar. Dulu, orang-orang kita bangga menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Tapi saat ini, orang yang menggunakan baju adat sudah jarang dijumpai, kecuali saat ada acara-acara tertentu. Cara berpakaian sekarang ini banyak dipengaruhi oleh budaya luar dengan berbagai gaya. Bahkan banyak model pakaian yang terbuka, crop top, atau istilah lain baju yang tidak cukup kain. 4. Perubahan gaya hidup. Pengaruh budaya luar dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang loh, mulai dari sikap boros karena suka membeli produk-produk dari luar, sehingga menciptakan gaya hidup yang konsumtif. Kemudian, memudarnya sikap gotong royong karena beralih pada sikap yang individualis. Bahkan, sebagian masyarakat dapat terjerumus ke dalam gaya hidup yang tidak baik, yang pastinya tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, seperti penggunaan barang-barang terlarang dan pergaulan bebas, semata-mata hanya untuk ikut-ikutan biar terlihat keren. 5. Memudarnya minat masyarakat terhadap musik dan alat-alat tradisional. Sekarang ini, banyak kaum muda yang mulai kurang berminat untuk memainkan alat-alat musik tradisional maupun mendengarkan lagu-lagu daerah. Hal tersebut karena sekarang ini sudah banyak musik-musik luar yang masuk ke Indonesia. Bahkan di dunia termasuk Indonesia sekarang ini sedang dilanda oleh musik K-pop dari Korea. Pasti Sobat Esen salah satu penggemar K-pop juga kan? Nah, selain itu masih banyak pengaruh kebudayaan asing lainnya yang masuk ke Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi, politik, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang dampak positif dan negatif dari pengaruh kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Dampak positif dari masuknya budaya luar seperti perubahan tata nilai dan sikap yang lebih realistis, meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi di seluruh dunia, dapat menikmati berbagai macam teknologi yang canggih, dan masih banyak dampak positif lainnya. Tapi, pastinya ada juga nih dampak negatif yang harus kita waspadai, seperti menurunnya sikap nasionalisme, membuat masyarakat memiliki sifat konsumtif, sikap individualistis, berpakaian yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, tersingkirnya produk-produk dalam negeri karena kalah saing dengan produk luar, terkikisnya budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya. Dengan adanya dampak positif dan negatif dari kebudayaan asing tersebut, pastinya menjadi tantangan ya bagi kita masyarakat Indonesia. Kita harus tahu cara kita menghadapi agresi budaya asing yang masuk ke Indonesia agar kebudayaan kita tetap terjaga. Tenang Sobat Esen, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti bersikap teliti dan kritis, memperluas ilmu pengetahuan agar kita dapat terhindar dari pengaruh negatif dari luar, selalu menumbuhkan semangat nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, menggunakan produk-produk lokal, menyaring budaya luar yang masuk yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Dan pastinya kita harus pandai dalam menyaring setiap budaya luar yang masuk ke Indonesia agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Gimana Sobat Esen? Sudah paham kan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga budaya Indonesia agar tetap terjaga dan terhindar dari pengaruh negatif yang berasal dari budaya luar? Cukup sekian tugas proyek dari kelompok 5. Pesan moral yang dapat kita ambil, Tetap modern tanpa melupakan jati diri bangsa.